Saudara-saudari terkasih, pada pukul 12 siang hari ini, yakni pada hari Minggu ke-17 dalam masa biasa, seperti biasa Paus Leo ke-14 muncul di jendela Istana Apostolik Vatikan untuk memimpin doa Angelus bersama umat dan para peziarah yang berkumpul di lapangan Santo Petrus. Berikut ini saya bagikan pesan beliau baik sebelum maupun sesudah doa Angelus. Saudara-saudari terkasih, selamat hari Minggu. Hari ini Injil mengisahkan Yesus yang sedang mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-Nya, yaitu doa yang menyatukan semua orang Kristen. Dalam doa ini, Tuhan mengajak kita untuk menyapa Allah dengan sebutan Aba atau Bapa, seperti anak kecil yang berbicara dengan ayahnya, dengan kesederhanaan, kepercayaan seperti anak kepada orang tuanya, keberanian, dan keyakinan bahwa kita dicintai. Katekismus menyampaikan hal yang sangat indah. Melalui doa Tuhan, yakni doa Bapa kami, kita bukan hanya mengenal Allah sebagai Bapa, tetapi kita juga semakin mengenal diri kita sendiri. Dan itu benar, semakin sering kita berdoa dengan kepercayaan kepada Bapa di surga, semakin kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak yang dicintai, dan semakin kita memahami betapa besar kasih-Nya. Injil hari ini juga menggambarkan sifat kebapaan Allah lewat beberapa gambaran yang menyentuh, seperti seorang pria yang bangun di tengah malam untuk membantu temannya menjamu tamu yang datang tiba-tiba, atau seperti seorang ayah yang ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Gambaran-gambaran tersebut mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah menolak kita ketika kita datang kepadanya. Bahkan jika kita datang terlambat setelah melakukan kesalahan, melewatkan kesempatan, atau mengalami kegagalan. Bahkan jika untuk menyambut kita, Ia harus membangunkan anak-anaknya yang sedang tidur, Allah tetap membuka pintunya. Dalam keluarga besar gereja, Bapa di surga ingin semua orang merasakan kasih-Nya. Tuhan selalu mendengarkan doa kita, dan meskipun terkadang jawabannya datang dengan cara atau waktu yang tidak kita mengerti, itu karena Ia bertindak dengan kebijaksanaan dan penyelenggaraan yang melampaui akal kita. Karena itu, mari kita tetap berdoa dengan penuh kepercayaan. Di dalam Dia, kita akan selalu menemukan terang dan kekuatan. Namun, saat kita berdoa Bapa kami, selain bersyukur karena kita adalah anak-anak Allah, kita juga harus ingat bahwa kita dipanggil untuk saling mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Salah satu Bapa Gereja, yakni Santo Siprianus, menulis, saat kita memanggil Allah sebagai Bapa, kita harus ingat untuk hidup sebagai anak-anak-Nya. Demikian juga dengan Santo Yohanes Chrysostomus menambahkan, kita tidak bisa memanggil Allah yang penuh kasih itu sebagai Bapa jika hati kita kejam dan tidak berperasaan. Dalam keadaan seperti itu, kita sudah kehilangan gambaran kasih Bapa surgawi. Artinya, kita tidak bisa berdoa kepada Allah sebagai Bapa, tapi di sisi lain tetap bersikap keras dan tidak peduli kepada sesama. Kita justru harus membiarkan diri kita diubah oleh kebaikan, kesabaran, dan belas kasih Allah, supaya melalui hidup kita, wajah Allah terpancar seperti dalam cermin.
Saudara-saudari yang terkasih, liturgi hari ini mengajak kita untuk melalui doa dan kasih merasakan bahwa kita dikasihi dan membalas kasih itu seperti Allah mengasihi kita dengan sikap terbuka, penuh perhatian, dan tanpa pamrih. Mari kita mohon kepada Maria agar kita mampu menjawab panggilan ini dan memperlihatkan kelembutan wajah Bapa kepada dunia. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita merayakan Hari Kakek Nenek dan Lansia Sedunia yang kelima, yang mengangkat tema berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapan. Kita diajak untuk memandang para kakek nenek dan lansia sebagai saksi harapan yang mampu menjadi terang bagi generasi muda. Jangan biarkan mereka merasa sendirian. Mari kita bangun ikatan kasih dan doa bersama mereka. Hati saya bersama semua orang yang menderita akibat konflik dan kekerasan di berbagai belahan dunia. Secara khusus saya berdoa bagi mereka yang terdampak bentrokan di perbatasan Thailand dan Kamboja, terutama anak-anak dan keluarga yang harus mengungsi. Semoga Sang Raja Damai menggerakkan semua pihak untuk mencari dialog dan rekonsiliasi. Saya juga berdoa untuk korban kekerasan di wilayah selatan Suriah. Saya mengikuti dengan keprihatinan mendalam situasi kemanusiaan yang sangat berat di Gaza, di mana masyarakat sipil mengalami kelaparan, kekerasan, dan kematian. Saya kembali menyerukan dengan sangat agar gencatan senjata dihentikan segera, semua sandera dibebaskan, dan hukum kemanusiaan dihormati sepenuhnya. Setiap manusia memiliki martabat yang melekat dalam dirinya yang diberikan langsung oleh Tuhan. Saya mengajak semua pihak dalam konflik untuk mengakui martabat ini dan menghentikan semua tindakan yang merendahkannya. Mari kita mendukung untuk masa depan damai bagi semua bangsa dan menolak segala hal yang mengancam perdamaian tersebut. Saya mempercayakan para korban tak bersalah dari konflik serta para pemimpin dunia yang memiliki kekuasaan untuk menghentikannya kepada Maria, Ratu Damai. Saya menyapa Radio Vatikan dan Vatikan News yang demi mendekatkan diri kepada umat dan peziarah selama tahun jubileum telah membuka pos siaran kecil di bawah tiang Bernini bersama dengan Osservatore Romano. Terima kasih atas layanan dalam berbagai bahasa yang membawa suara Paus ke seluruh dunia. Dan terima kasih juga kepada semua jurnalis yang berkontribusi pada komunikasi yang damai dan jujur. Saya menyapa kalian semua yang datang dari berbagai daerah di Italia dan dari seluruh dunia. Secara khusus, para kakek dan nenek dari San Cataldo, para frater muda Kapusin dari seluruh Eropa, anak-anak yang akan menerima sakramen Krisma dari paroki Gran Torto Carturo, kaum muda dari Monte Carlo di Lucca, dan para pramuka dari Licata. Saya memberikan salam khusus kepada anak-anak muda dari berbagai negara yang berkumpul di Roma untuk mengikuti Yubileum Kaum Muda. Saya berharap momen ini menjadi kesempatan bagi kalian semua untuk bertemu dengan Kristus dan dikuatkan olehnya dalam iman dan komitmen untuk mengikutinya dengan setia. Saya juga menyapa umat dari Kearney, New Jersey, kelompok Catholic Music Awards, dan EWTN Summer Academy. Malam ini akan diadakan prosesi Bunda Maria Fiumarola di Sungai Tiber. Semoga semua yang mengikuti tradisi indah ini dapat belajar dari Bunda Yesus cara menghayati Injil dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu untuk kalian semua.